Ya. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma dan opa-opa, selamat pagi, shalom, selamat berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Nama saya Adolf Waro dari Dewan PKLU. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu, untuk pembacaan Alkitab ini mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, Tuhan kami naikkan syukur berlimpah terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan mempertemukan kami dalam program membaca Alkitab bersama. Untuk itu kami mohon hikmat-Mu menuntun kami. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan memberlakukannya itu dalam kehidupan keseharian kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilena. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya
kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya, kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu warga PKLU, renungan malam ini sesuai dengan Sabda Bina Umat berjudul Sukacita Mendukung Pemimpin. Ayat yang menjadi landasan renungan adalah ayat 13 yang menyatakan, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus. Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang tak akan pernah dilupakan yaitu ketika kami bersama-sama rekan-rekan pendeta, presbiter dan pemuda satu jemaat melakukan safari Paskah atau safari Natal dan berkeliling mengunjungi sekaligus memimpin ibadah di pos-pos pelayanan. Meskipun jalanan berdebu, banjir, atau berlumpur dan licin, namun suasana sukacita kebersamaan meringankan perjalanan yang membuat luar biasa dan membangkitkan motivasi adalah ketika warga jemaat yang kami lewati dalam jalur perjalanan dengan sukarela menyediakan minuman air kelapa yang segar. Sungguh menguatkan iman karena banyak warga jemaat yang baik dan sukarela mendukung setiap pelayanan. Puji Tuhan, kami semua sangat bersukacita. Bacaan hari ini kita belajar beberapa hal tentang sikap dan semangat para pengikut Paulus. Mereka adalah orang-orang yang setia, taat, dan sukacita mendukung pemimpin mereka. Mereka tidak mengeluh atau menentang keputusan Paulus untuk berjalan kaki dari Troas ke Asos. Mereka menghormati pilihan Paulus dan menunggunya di Asos. Mereka juga tidak mempersoalkan rencana Paulus untuk tidak singgah di Efesus, tetapi langsung menuju Yerusalem. Mereka mengikuti arahan Paulus dan bersedia mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Kita dapat meniru sikap dan semangat para pengikut Paulus dalam hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dapat mendukung mereka dengan setia, taat, dan sukacita. Kita dapat menghargai keputusan-keputusan mereka yang didasarkan pada pimpinan Roh Kudus. Kita dapat bekerja sama dengan mereka dalam mewartakan Injil dan membangun kerajaan Allah. Dengan demikian, kita akan menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kita dan juga bagi banyak orang yang disentuh oleh pelayanan kita. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajar kami menjadi orang-orang yang setia, taat, dan penuh sukacita dalam mendukung para pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau, Tuhan, dalam pewartaan Injil kebenaran dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para pendeta, dan presbiter dalam melayani umatnya. Urapi mereka dengan hikmat-Mu, Tuhan, agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh kerelaan, semangat, dan sukacita. Kami berdoa untuk persiapan penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun ke-13 PKLU Lingkup Sinodal, tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober yang akan datang di Mupel, Banten. Berkatilah panitia hari ulang tahun ke-13 PKLU ini bersama dengan Mupel, Banten, dan Dewan PKLU. Kiranya Engkau memberikan semangat, kekuatan, dan hikmat-Mu untuk memampukan mereka mempersiapkan dan menyelenggarakan peringatan ulang tahun ke-13 ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bagi warga lansia GPIB dalam kehidupan mereka bersama anak dan cucu. Engkau yang menyertai mereka. Apabila dalam kondisi kelemahan tubuh atau sakit, Engkau yang memulihkan mereka. Apabila mereka menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, Engkaulah yang menolong mereka. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami naikkan kepadamu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, para lansia, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari yang baru ini. Terus berkarya dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Tadi yang namanya itu aja.